Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsyalia Putri. Saya dari Prodi PGSD dengan nomor induk mahasiswa 1325100193. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang integritas bangsa. Apa itu integritas bangsa? Integritas bangsa adalah suatu kesatuan yang utuh dan menyeluruh dalam suatu bangsa, yang meliputi persatuan wilayah, kesatuan budaya, kesatuan sosial, serta kesatuan politik dan hukum. Intinya, integritas bangsa berarti bahwa bangsa tersebut memiliki tekad dan komitmen bersama untuk menjaga keutuhan, persatuan, dan tidak terpecah belah dalam menghadapi berbagai tantangan. Entah itu tantangan di dalam negeri maupun tantangan dari luar negeri. Dalam integrasi bangsa, itu mencakup 4, yaitu keutuhan wilayah yang menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan yang kedua itu ada persatuan bangsa, itu masyarakat dari berbagai latar belakang hidup rukun dalam Bhinneka Tunggal Ika, dan yang ketiga itu kepatuhan terhadap ideologi dan hukum, mengamalkan Pancasila, Undang-Undang 1945, serta peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional. Dan yang terakhir itu semangat kebangsaan, mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Integritas nasional sangat penting untuk mencegah disintegritas atau perpecahan bangsa, menjaga stabilitas, serta memperkuat daya saing dan martabat bangsa di mata dunia. Jenis-jenis integritas bangsa. Yang pertama itu ada integritas normatif. Landasannya itu Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Fungsinya itu menyediakan kerangka hukum dan ideologis yang mengikat seluruh komponen bangsa. Contohnya itu Pancasila ketiga, Persatuan Indonesia, dan pasal 36 Undang-Undang 1945 tentang Lambang Negara. Ada integritas, yang kedua itu ada integritas teritorial. Landasannya itu kedaulatan NKRI dari Sabang sampai Merauke. Fungsinya itu menyatukan wilayah geografis yang beragam ke dalam satu kesatuan politik administratif. Selanjutnya ada faktor pendorong integrasi bangsa. Yang pertama itu ada perasaan senasib dan mempunyai tujuan yang sama. Selanjutnya ada faktor pendorong integrasi bangsa. Yang pertama itu ada perasaan senasib dan mempunyai tujuan yang sama. Tujuan ini mengacu pada nasionalisme dalam artian yaitu sosiologis, yaitu kesadaran bahwa suatu kelompok masyarakat. Yang kedua itu keinginan bersatu, yaitu adalah semangat integritas bangsa, mengatasi perbedaan suku, agama, ras, dan golongan atau sara demi terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dan yang ketiga itu ada rasa cinta tanah air dan bangsa, dikenal sebagai patriotisme, yaitu ikatan emosional dan etis seorang warga terhadap negeri dan bangsanya. Yang terakhir itu ada faktor penghambat integritas bangsa. Yang pertama itu ada kurangnya toleransi antar agama atau suku. Contohnya itu sikap tidak menghormati keyakinan atau tradisi budaya kelompok lain dapat memicu konflik horizontal. Dan yang kedua itu ketimpangan perkembangan daerah. Contohnya yaitu ketidakseimbangan pembangunan antara pusat dan daerah atau antara wilayah barat dengan wilayah timur Indonesia. Itu dapat menimbulkan rasa tidak adil. Berikut ada salah satu contoh permasalahan integritas bangsa.
Sejumlah masalah mengancam bangsa. Konflik horizontal. Tren saling melaporkan tindak pidana ke Polri. Dan ketegangan sosial akibat perbedaan pilihan politik. Dari beragam persoalan yang dihadapi bangsa, satu hal yang paling vital yang harus segera ditangani pemerintah adalah mengelola isu yang berkembang di media sosial. Tak ada yang bisa menghentikan arus informasi yang begitu cepat menyebar di media sosial. Maka saat sebuah informasi dipelintir di dunia maya menjadi sebuah kabar bohong atau hoax, satu hal yang lambat laun bisa mengancam keutuhan bangsa, perpecahan sosial. Dalam jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas, media sosial memiliki pengaruh kuat dalam memecah ikatan sosial di masyarakat. Sebanyak 56,8% responden menjawab, media sosial sangat berpengaruh dalam menimbulkan perpecahan sosial di masyarakat. 28,9% responden menjawab, media sosial cukup berpengaruh menciptakan perpecahan sosial. 12,9% responden menjawab, media sosial tidak mempengaruhi ikatan sosial masyarakat. Dan sisanya 1,4 responden menjawab tidak tahu. Sadar, jika media sosial punya andil yang cukup dominan dalam merunyamkan ikatan sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're